Salam sejahtera. Batu tema renungan kita hari ini dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Semoga kita makin teguh iman kita karena memiliki Allah gunung batu keselamatan kita. Iman kita tidak goyah walau ada penyakit, kedukaan, penderitaan menimpa kita. Kita mendalami tentang Tuhan gunung batu dengan membaca Mazmur 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mengapa kata batu digunakan untuk menggambarkan Allah yang kuat, kokoh? Karena gunung batu itu kokoh, kuat, teguh dalam menghadapi badai. Batu karang menggambarkan kekuatan menahan gelombang laut. Batu karang adalah kekuatan untuk menghadapi gelombang hidup. Gunung batu adalah kekuatan menghadapi badai hidup. Tuhan gunung batu adalah Tuhan yang kokoh, abadi, kuat, dan aman, sehingga orang yang berlindung pada Tuhan akan merasa aman, tidak goyah, dan tenang hidupnya. Orang percaya Tuhan gunung batu hidupnya, berarti ia memberi segenap perhatiannya dan selalu berharap pada Allah, agar Allah bertindak dalam hidupnya. Dan percaya hanya pada Tuhan ada keselamatan. Ia sangat menanti-nantikan Tuhan dalam setiap waktu. Kita butuh Tuhan sebagai gunung batu, karena ada musuh yang melawan, menentang, menyerang, merusak hidup kita dengan perkataan dusta, kebencian, tipu daya yang jahat. Kita sangat membutuhkan perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang bisa menguatkan hati, pikiran, jiwa menghadapi tantangan, serangan, pergumulan hidup. Percaya Tuhan sebagai gunung batu berarti orang akan mempercayakan diri pada Tuhan, mencurahkan isi hati, keluhan, semuanya pada Tuhan. Musuh dalam hidup kita tidak akan mampu melawan Tuhan. Dusta, bisikan jahat dari iblis tidak akan mampu melawan perlindungan dari Tuhan. Seorang pejabat yang menjadikan Tuhan gunung batu tidak akan mudah disuap, diajak korupsi, diperas, ditindas oleh pelaku kejahatan. Tidak mudah diperbudak oleh uang. Karena bagi pejabat tersebut, kasih setia Allah sangat sungguh besar, telah melindunginya, menolongnya. Percaya Tuhan gunung batu berarti iman tidak akan goyah walau ada godaan besar menerpa dia dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dalam berpolitik, dalam menjalankan kekuasaan, dalam keluarga dan masyarakat. Percaya Tuhan sebagai gunung batu berarti orang itu dekat dengan Allah dan hatinya tenang. Ketika ia jauh dari Tuhan dan ada badai dan gelombang hidup, maka iblis akan merusak hidupnya, menggoyahkan imannya, membuat orang ragu pada kasih Tuhan, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Dan orang tersebut makin terjatuh dalam jurang dosa. Apapun kesulitan, kesengsaraan, ancaman, musuh, kita harus berbalik pada Allah gunung batu. Berbalik berarti bertobat dari cara hidup yang mencari perlindungan dari manusia, dari materi, hal-hal yang tidak kokoh dan kuat, dan mempercayai Tuhan gunung batu. Kata batu juga dikaitkan dengan pembangunan rumah Tuhan. Kejadian 28 ayat 22. Batu digunakan menjadi dasar pembangunan kota Sion, menjadi batu penjuru.
Yesaya 28 ayat 16. Batu juga dikaitkan dengan air yang segar keluar dari gunung batu, karena Musa memukul gunung batu itu. Keluaran 17 ayat 6. Air yang segar dari gunung batu itu digunakan untuk minum bagi umat dan ternak. Batu menggambarkan Kristus sebagai dasar. Di atas Kristus, Allah sedang membangun umat baru yang mengabdi kepada kebenaran dan keadilan. Percaya pada Yesus sebagai batu dasar atau batu penjuru, maka orang tidak akan gelisah, sebab Yesus adalah dasar yang benar untuk keselamatan. Perdamaian dalam Kristus menjadi dasar gereja agar terus dibangun. Di beberapa gereja, altar sering dibuat dari batu, bukan dari kayu. Ini menggambarkan Kristus sebagai batu dasar, batu penjuru gereja. Di atas batu menjadi tempat persembahan korban. Ini menggambarkan Yesus telah menjadi korban untuk keselamatan manusia. Yesus adalah batu yang mengeluarkan air hidup yang menyegarkan melalui firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan dari mimbar. Kalau kita memandang altar, kita memandang Yesus, batu penjuru, batu karang, gunung batu yang kokoh teguh, yang membuat kita juga jadi kokoh teguh, segar, aman, tenang, teduh dalam hidup dan dalam pelayanan kita. Itulah sebabnya orang yang penat hidupnya datang ke gereja lebih awal, duduk memandang altar, batu penjuru, gunung batu, kemudian orang tersebut masuk dalam keteduhan, aman, tenang, merasa dilindungi, merasa dibentengi, merasa teguh, kuat, kokoh untuk menghadapi tantangan hidup. Memandang altar berarti juga memandang firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan. Yesus juga digambarkan sebagai batu yang teruji, artinya yang tidak cacat dan retak. Kristus terbukti mampu melawan godaan-godaan paling cerdik, lihai yang dilakukan iblis terhadap dia, terhadap Yesus. Yesus adalah dasar batu yang teguh dan abadi, yang di atasnya iman dapat dibangun. Semua orang kudus yang berdiam di atas batu itu tidak akan pernah kecewa. Yesus adalah dasar yang teguh untuk memberikan ketenangan, penghiburan, perlindungan bagi umat di masa-masa terburuk. Kalau Tuhan adalah gunung batu dan Yesus menjadi batu penjuru, maka kita menunggu dengan tenang apa yang akan terjadi. Kita tidak akan gelisah dalam pengharapan. Orang yang percaya tidak akan gelisah dan terburu-buru, tetapi akan puas bahwa waktu Allah adalah waktu yang terbaik dan menunggu dengan sabar. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai batu penjuru, tapi membangun dengan dasar sendiri, pasti tidak aman, mengecewakan, dan mudah runtuh. Ketika badai menerpa, hidupnya akan hancur. Matius 7 ayat 25. Tapi orang yang berpegang teguh pada Yesus sebagai batu penjuru, maka dia akan menjadi bijaksana dalam hidupnya. Matius 7 ayat 24. Yesus adalah gunung batu, tempat berlindung yang teguh ketika ada goncangan dalam hidup kita. Yesus membuat rasa takut kita lenyap dan membuat tentram, seperti ungkapan dalam Kidung Jemaat 440. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia,
tempat berlindung yang teguh. Kita yang percaya Yesus adalah batu penjuru, maka hidup kita dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Hidup kita dipersembahkan pada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Membangun rumah rohani berarti membangun persekutuan orang kudus. Rumah rohani harus terus dibangun setiap hari. Setiap anggota terus diperlengkapi agar hidupnya untuk Allah, untuk membangun persekutuan orang kudus, melayani dan bersaksi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah iman kami makin teguh, makin percaya Tuhan, gunung batu keselamatan kami, agar iman kami tidak goyah walau ada penyakit, kedukaan, penderitaan menimpa kami. Buatlah kami percaya Yesus adalah batu penjuru, dan kami menjadi batu hidup untuk membangun rumah rohani, mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan dalam pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.